Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratiwi Desianisa Fitri dengan NIM 710141938, Prodi Pendidikan Akuntansi 2019, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division atau biasa disingkat STAD. Apa itu STAD? STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan pendekatan kooperatif learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Guru yang menggunakan STAD mengajukan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Menurut Slavin, ada 5 komponen utama dalam pembelajaran kooperatif metode STAD, yaitu yang pertama, penyajian kelas. Penyajian kelas merupakan penyajian materi yang dilakukan guru secara klasikal dengan menggunakan presentasi verbal atau teks. Penyajian difokuskan pada konsep-konsep dari materi yang dibahas. Setelah penyajian materi, siswa bekerja pada kelompok untuk menuntaskan materi pelajaran melalui tutorial, kuis, atau diskusi. Yang kedua, menetapkan siswa dalam kelompok. Kelompok menjadi hal yang sangat penting dalam STAD karena di dalam kelompok harus tercipta suatu kerja kooperatif antar siswa untuk mencapai kemampuan akademik yang diharapkan. Fungsi dibentuknya kelompok adalah untuk saling meyakinkan bahwa setiap anggota kelompok dapat bekerja sama dalam belajar. 3. Tes dan kuis. Siswa diberi tes individual setelah melaksanakan 1 atau 2 kali penyajian kelas dan bekerja serta berlatih dalam kelompok. Siswa harus menyadari bahwa usaha dan keberhasilan mereka nantinya akan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kesuksesan kelompok. 4. Skor peningkatan individual. Skor peningkatan individual berguna untuk memotivasi agar bekerja keras memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Skor peningkatan individual dihitung berdasarkan skor dasar dan skor tes. Skor dasar dapat diambil dari skor tes yang paling akhir dimiliki siswa. Nilai pretest yang dilakukan oleh guru sebelumnya melaksanakan pembelajaran kooperatif metode STAD. Dan yang terakhir ada pengakuan kelompok. Pengakuan kelompok dilakukan dengan memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar. Kelompok dapat diberi sertifikat atau bentuk penghargaan lainnya jika dapat mencapai kriteria yang telah ditetapkan bersama. Pemberian penghargaan ini tergantung dari kreativitas guru. Karakteristik model STAD. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang sederhana sehingga dapat digunakan oleh guru yang baru menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif. Pembentukan kelompok dalam pelaksanaan tipe pembelajaran ini sangatlah penting. Penghargaan kelompok diberikan kepada kelompok dengan memperhatikan bentuk-bentuk penilaian di dalam berdiskusi kelompok. Pemberian tes atau kuis pada setiap peserta didik. Menekankan peserta didik untuk mandiri, mampu berinteraksi dan bekerja dalam kelompok. Lalu, apa saja langkah-langkah pembelajaran model STAD? Yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa
sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, guru memberikan tes atau kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. Yang ketiga, guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda, tinggi, sedang, dan rendah. Jika kemungkinan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda tetapi tetap mementingkan kesetaraan gender. 4. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran kooperatif tipe STAT biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi. 5. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 6. Guru memberikan tes atau kuis kepada setiap siswa secara individual. Dan yang terakhir, guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya atau yang terkini. Apa saja kelebihan model STAT? Kelebihan model STAT ada 4. Yang pertama, ada interaksi langsung antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Yang kedua, mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, melatih siswa untuk berani berbicara di depan kelas. Dan yang terakhir, penghargaan yang diberikan akan mendorong siswa untuk mencapai yang lebih tinggi. Adapun kelemahan model STAT. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, guru kurang maksimal dalam mengamati belajar kelompok secara bergantian karena rata-rata jumlah siswa di dalam kelas adalah 45 siswa. Yang ketiga, guru dituntut bekerja cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, membutuhkan kemampuan khusus sehingga tidak semua guru dapat melakukan pembelajaran kooperatif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.